dilihat dari masa lalu. Waktu tahun 72 itu pada tahun 58-an itu kawasan Gunung Salak bersama-sama Gunung Halimun dan Gunung Gede Pangrango merupakan hulu dari beberapa das utama di Jawa Barat, terutama das Cisadane, Ciliwung, Cidurian, Ciujung, dan Cimandiri. Sebagai daerah tangkapan air, Das Ciliwung dan Cisadane adalah sumber air utama penyangga kehidupan Bogor, Jakarta, dan Tangerang. pada tahun 58-an itu ya, yang Bapak ketahui itu air di Ciliwung itu lebih bening daripada yang sekarang gitu ya, lebih bening daripada yang sekarang. Sampah-sampah juga dapat dikatakan tidak ada gitu ya, dapat dikatakan tidak ada. Kebeningan airnya bisa dimanfaatkan untuk mandi ya, untuk nyuci, dapat digunakan secara umum lah oleh masyarakat di lingkungan ini ya. Kalau melihat air di waktu tahun 72 memang suburnya saya merasakan. Saya sama teman-teman sering mandi di kali. Enak sekali itu berenang di kali yang bening itu, airnya itu kan dinginnya, waduh enak. Kalau sekali itu sehari itu kadang-kadang 3 kali mandi. Di samping manfaat yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, air bisa dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Kalau oleh dinas memang kita bisa dikerjakan demikian, jadi full. Tetapi di dalam kenapa sekarang dikelola PDM? Karena PDM itu sambil mengelola tapi juga bisa menghasilkan pemasukan untuk PAD. Sampai dengan saat sekarang berkisar sekitar baru 10% lah yang dilayani dari jumlah penduduk ya. Dari jumlah penduduk ini disebabkan karena sangat tersebar gitu kalau di Kabupaten Bogor tempatnya. Kesatu itu lalu dikaitkan dengan modal yang ada di PDAM. Modal yang ada di PDAM pada saat ini kita baru bisa melayani sekitar 10% lah. Namun, dari tahun ke tahun, daerah tangkapan air mengalami tekanan, sehingga fungsi sebagai sumber mata air jauh berkurang. Kita kesulitan sumber air seperti mata air itu karena banyak mata air yang dikuasai oleh pribadi atau perusahaan yang menjual AMDK misalnya, orang semacam Aqua, atau juga yang menguasai untuk mereka jual sebagai air curah. Dan kadang-kadang mereka tidak ada izin, tidak ada apa, jual aja. Antara yang tertuang di suatu rencana dengan implementasi di lapangan, katakanlah adanya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu
selalu sebenarnya alasannya sangat sederhana gitu loh. Adanya kekurang sosialisasi dari kita, dari pihak pemerintah ya, khususnya aparat di lapangan tentang kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya kan sudah jelas sebenarnya di Perda kita juga mengatakan yang dinamakan kawasan yang harus dilindungi tidak saja hutannya saja, bahkan kegiatan-kegiatan mendirikan bangunan di bantaran sungai itu kan sebenarnya juga termasuk kategori kawasan yang harus dilindungi, ya kan? Kita ada istilah sempadan sungai, ya, garis sempadan sungai ada di aturan kita, cuma terkadang seperti itu di lapangannya, ya masyarakat terkadang tidak mempedulikan itu. Bahkan juga celakanya lagi tidak diingatkan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan tadi. Pada kenyataannya sekarang yang Bapak ketahui, memang di daerah puncak itu utamanya itu ya, kan banyak yang tadinya hutan, yang tadinya perkebunan teh atau apa namanya, pokoknya hutan yang tidak biasanya atau tidak umum untuk dibuatkan suatu tempat tinggal. Sekarang di sana kan berdiri rumah-rumah, villa, kadang-kadang juga mungkin restoran dan sebagainya, hotel dan sebagainya, yang tadinya itu adalah merupakan daerah untuk rembesan-rembesan air hujan gitu. Nah sekarang kan permukaannya itu sudah mulai berubah dari permukaan tanah menjadi permukaan semen yang tembok lah gitu ya, sehingga aliran hujan itu akan tidak terserap oleh tanah, jadi langsung mencari tempat yang lebih rendah, airnya masuk ke Ciliwung semuanya, jadi tidak ada yang terserap gitu. Setelah ada penanaman pinus ini dari 80 mati total Sungai Cimuncang. Boleh sekarang lihat ada air nggak di Sungai Cimuncang? Nggak ada. Kalau dulu bisa lah mandi sama kerbau pun bisa, sama dulu. Akibat semua aktivitas tersebut, air bersih yang menjadi hak setiap orang menjadi sulit diperoleh. Di musim kemarau, mata air dan sungai mengering. Sementara di musim hujan, air menjadi bencana. Banjir dan tanah longsor tidak asing lagi di telinga. Sungai yang jernih menjadi cerita. Bisanya masuk ke dalam tanah, salah satunya yang penting itu adalah harus adanya kawasan-kawasan di daerah tangkapan air itu, penggunaan lahannya itu ya vegetasi pohon-pohonan, semacam hutan ataupun tanaman pohon walaupun perkebunan ya, itu bisa membantu memasukkan air hujan itu ke dalam tanah. Nah kalau itunya semakin sedikit, berarti air yang masuk ke dalam tanah juga semakin sedikit, dan akhirnya memang cuma jadi banjir aja pada musim hujan. Kemarau mah air tanah juga nggak ada, gitu, kering. Semuanya kalau musim kemarau menurun debitnya. Jadi yang kita rasakan pelanggan juga berteriak-teriak biasanya. Begitu juga dengan sungai. Kalau sungai itu mencapai sampai 30% penurunan debitnya kalau musim kemarau. Malahan kalau di daerah Jonggo itu kering, nol debitnya. Kalau dilihat dari masa lalu, Pak ya, air sangat jernih, tidak kayak sekarang. Air yang masuk ke saluran intik itu dilihat lumpur-lumpur ini banyak yang ngendap di saluran. Masyarakat Kampung Tapos, sebuah contoh kecil masyarakat di kaki Gunung Salak, dengan gigih melakukan perubahan. Mereka sadar, air adalah sumber kehidupan. Air yang datang dari langit tidak akan mengalir menjadi mata air
jika hutan tidak mereka jaga. Tanggal 20 itu ada penanaman bambu semuanya. Tapos, Pasir Tengah, Cegati, Cijulang semuanya bersatu menanam bambu. Udah dilaksanakan. Sekarang tinggal mengurusnya aja. Jadi kita harus melaksanakan konservasi. Tebing-tebingnya gunung itu harus ditanaman bambu. Satu, untuk menjaga longsor. Kedua, penghasilannya tentu ada. Ketiga, keluar mata air atau nambah air. Hanya itu aja, tidak apa-apa, hanya itu aja saya. Di sini kan udah dibikin contoh lah, yang ada penanaman bambu, itu dia yang di hutan ya. Itu kan kalau bambu itu kelihatannya dari akar-akarnya itu kan keluar air sedikit-sedikit gitu lah. Jadi mudah-mudahan masyarakat semua itu menyadari, menghijaukan hutan lagi, kayak zaman dulu campuran lah. Apalagi sekarang ada kegiatan suruh nanam buah-buahan, itu harus benar-benar itu digiatkan Pak, kalau menurut saya. Kawasan Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gunung Gede Pangrango perlu dilindungi. Kawasan ini menyediakan jasa lingkungan bagi lebih dari 25 juta masyarakat di Jawa Barat, Jakarta, dan sekitarnya. Perlu upaya nyata pemerintah daerah menata ulang pemanfaatan ruang di kawasan Salak dan sekitarnya yang menjamin fungsinya sebagai zona perlindungan dan daerah tangkapan air. Perencanaan dan pemanfaatan kawasan harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat lokal di daerah hulu. Terlampau naif angan-angan yang ku raju untuk menyelamatkan dunia. Setiap detik ingin ku tanam pepohonan, mata airku luahi embun surgawi. Burung-burungku ajari bernyanyi-nyanyi. Ku hapus semua mimpi buruk dan bekarlah bunga-bunga masa